Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Jadi kali ini aku mau share tentang sesuatu yang sangat bermanfaat insya Allah, khususnya untuk para orang tua atau juga bisa untuk kalian yang masih single sebagai ilmu tambahan yang bisa dipakai nantinya ketika sudah berumah tangga. Jadi sedikit cerita nih, gak jarang kita dengar keluh kesah orang tua yang ingin anaknya rajin belajar, ingin anaknya rajin membaca, tapi kebanyakan anaknya tidak menggubris. Jadi apa yang salah? Masalahnya di mana? Jadi masalahnya mungkin ada pada kita, para orang tua yang telat untuk mengenalkan buku pada anak. Jadi ketika sudah masanya dia belajar, dia sekolah, orang tua tiba-tiba menuntut untuk anak segera belajar, rajin membaca buku pelajaran. Jadi kalau bisa aku ibaratkan, ini ibarat yang belum bisa ngerangka udah tahu-tahu disuruh lari yang cepat gitu loh. Sulit jadinya para orang tua ini, karena pada dasarnya yang sering aku temui itu mereka punya mindset yang pertama, beli buku tuh kalau sudah bisa baca. Jadi kenalkan buku ketika dia sudah sekolah, rata-rata seperti itu. Atau yang kedua yang gak jarang aku temui juga, beli buku tuh beli buku yang bermanfaat, yang isinya tentang pelajaran. Jangan beli buku cerita, jangan beli buku dongeng dan sebagainya. Itu percuma, itu nggak penting. Jadi jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting gitu loh. Jadi kalau kita para orang tua masih berprinsip dengan hal-hal semacam itu, konsekuensinya adalah jangan tiba-tiba menuntut anak untuk rajin membaca, rajin belajar. Karena apa? Karena pada dasarnya, coba kita lihat aktivitas anak ketika mereka belajar pelajaran di sekolah, mereka ngapain? Membaca kan ya? Ya membaca buku. Hanya bedanya bukunya adalah buku pelajaran. Aktivitasnya apa? Ya tetap sama, membaca buku. Jadi hal yang mendasar yang harus kita tanamkan sebelum menuntut dia untuk rajin belajar adalah rajin membaca, cinta dengan buku. Jadi aku harap sampai di sini kita sepakat ya. Kalau iya, mari kita lanjutkan bahas tentang bagaimana cara menumbuhkan minat bacanya dan kecintaannya terhadap buku sejak dini. Oke, dimulai dari hal pertama, yaitu kenalkan buku sejak dini. Sejak balita, sejak dalam kandungan pun bisa loh ya. Bagaimana caranya? Ibunya yang rajin membacakan buku. Kalau anaknya sudah lahir, si anak bisa mulai dibacakan buku bayi. Ada banyak buku bayi yang bisa menjadi pilihan. Misalnya mungkin buku yang terbuat dari kain. Jadi sehingga ketika dibacakan buku dan anak merebutnya, bukunya tidak robek dan tetap aman awet. Poin kedua, sediakan banyak buku bacaan. Jadi sediakan banyak buku bacaan yang bisa dia baca di rumah, yang bisa dia lihat dan bisa dia jangkau, dia pegang. Jadi letakkan di tempat yang bisa dia jangkau kapanpun. Jadi kalau perlu buatkan nih perpustakaan mini di rumah, perpustakaan ala-ala. Jadi bukunya ditata dengan rapi agar menambah minat anak untuk membaca. Jadi membiarkan dia bermain dengan buku, menyusun, ditata itu tidak masalah. Yang penting dia terbiasa dulu dengan buku. Kemudian poin yang ketiga adalah pilihlah buku yang menarik. Ada banyak macam buku yang menarik untuk anak-anak. Buku yang ada pennya nih, misal begini. Jadi buku ada pennya, jadi ketika ini disentuhkan, diarahkan kepada bukunya, ini akan berbunyi. Itu juga bisa menjadi daya pikat tersendiri untuk anak. Atau buku yang ada aktivitasnya juga. Misalnya begini nih, kayak buku Keira, ini begini dia. Jadi bisa dibuat mainan dia, jadi diarahkan, ini kayak center gitu, jadi dicari ada hewan apa aja ya, begitu kan. Jadi ini lebih menarik buat dia. Atau juga buku yang ada aktivitasnya juga, semacam ini bisa dicoret-coret. Jadi ini hewan ini ayam makannya apa ya, bisa diarahkan gitu, bisa dicoret lalu dihapus. Kemudian juga buku yang bisa ini apa namanya ya, aku lupa namanya, buku flip kali ya, buku flip, tapi katanya bukan buku pop up, ini buku flip mungkin. Jadi bisa dibuka tutup begini, ada banyak macamnya, jadi kayak seru aja kan. Jadi kita tutup lalu dibuka gitu. Ini juga menarik untuk anak. Jadi tujuannya apa? Untuk menarik mereka lebih enjoy, lebih nyaman untuk membaca buku dan dibacakan buku. Poin keempat. Jadi poin keempat adalah membacakan buku untuk anak. Jadi jika mengenalkan buku sejak dini, ini pastinya anak juga masih belum bisa membaca, ya kan? Jadi peran kita sebagai orang tua adalah membacakan buku untuk mereka. Gunanya apa?
banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan nih, yaitu nih misalkan dengan cara membacakan buku anak dapat lebih banyak mengenal kosakata, jadi lebih cepat berbicara. Kemudian yang kedua, meningkatkan imajinasi mereka dan juga merangsang fungsi otaknya. Jadi kalau mau baca buku, pilihlah jam waktu membacakan buku sebelum waktu tidur. Jadi kenapa? Karena di sini saat anak mengantuk dan akan tidur, kondisi otak anak berada di gelombang alfa. Jadi disinilah segala informasi yang masuk ke dalam otak akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Jadi pikiran alam bawah sadar itu sifatnya lugu ya. Jadi maksudnya adalah segala informasi, baik itu informasi positif atau negatif ataupun bohong, semuanya dianggap benar oleh otak. Jadi pilihlah buku yang mengandung banyak pesan moral yang positif. Poin kelima adalah berikan buku sebagai hadiah. Jadi jadikan buku sebagai barang yang sangat menarik yang bisa dijadikan sebuah hadiah. Ini misal pada momen-momen tertentu nih, ketika ada ulang tahun atau mungkin saat kita ingin memberikan reward, jadi kita bisa membawa mereka ke toko buku dan membiarkannya memilih buku yang dia suka dan ingin dia beli. Jadi intinya bagaimana kita pinter-pinternya mempengaruhi anak untuk melihat buku sebagai sesuatu yang sangat berharga dan sangat menyenangkan untuk dimiliki. Jadi misal anak mungkin ingin dibelikan hadiah suatu mainan, boneka, misal boneka Upin Ipin misalnya. Opsinya adalah dengan memberikan buku cerita Upin Ipin, jadi dalam bentuk buku. Jadi atau buku mewarnai dengan gambar Upin Ipin. Jadi bisa opsinya seperti itu. Jadi sampaikan bahwa dengan buku cerita itu akan ada banyak kisah menarik yang bisa kita imajinasikan dan kita mainkan dibandingkan kita membeli bonekanya begitu. Kemudian poin keenam adalah beri contoh. Peran kita sebagai orang tua yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan contoh. Beri contoh kepada anak bahwa kita juga menyukai buku, kita juga suka membaca. Jadi intinya beri kesan bahwa membaca itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Nah, itu dia poin-poin tips cara menumbuhkan minat baca pada anak sejak dini. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengenalkan buku kepada anak. Mungkin bisa dimulai dengan sesuatu hal yang dia sukai. Misal dia suka dengan robot, jadi belikan dalam bentuk buku cerita tentang robot misalnya. Jadi silahkan dicoba, selamat mencoba. Jangan terburu-buru memvonis, oh anakku nih nggak bakalan suka deh dibeliin buku, jadi percuma beli, nanti juga nggak bakal dibaca. Mubazir dong ya, buang-buang uang gitu. Ya jangan begitu. Jadi kalau sudah bersikap begini, kapan dong dicobanya ya? Mencoba aja belum, merayu aja belum, nanti keterusan deh sampai nanti akhirnya dia tidak akrab dengan buku. Jadi sama aku pun juga masih belajar, masih berproses, masih berusaha, terus berusaha memberikan racun yang baik untuk anak. Oke, cukup, udah itu aja saran dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian juga bisa menerapkannya di kehidupan kalian. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa baca buku, jangan salah beli buku bajakan, dan sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.